visa ziarah haji yang kita sebut dalam rumornya adalah haji ilegal begitu kan ya. Tentunya kita prihatin ya kepada warga negara kita yang niatnya mau beribadah namun sampai di sana ditangkap. Bahkan hari ini masih ada Ketua DPRD Rembang yang masih ditahan sebulan lebih. Dalam kondisi penangkapannya itu didobrak hotelnya, dikeluarkan hanya memakai baju yang melekat di badannya. Nah, dari otoritas Saudi Arabia. Tapi ayo dikembalikan kepada tatanan negara kita yang sudah kita sepakati bersama. Ini sejak tahun 2019 bahwa maksimal untuk kuota haji plus adalah 8%. Yang wabil khusus adalah jamaah haji. Antriannya 5,3 juta jamaah, Pak. Bahkan ngantrinya puluhan tahun, ada yang ngantrinya 40 tahun. Ini harus diprioritaskan dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah membentuk semacam pansus lah ya, untuk menyelidiki, memperdalam mengenai penyelenggaraan ibadah haji di 2024. Pansus telah terbentuk, pansus angket, tetapi sidang perdananya diundur dan tentunya dalam masa reses ini akan dikebut. Dan untuk ngobrolin hal itu saya telah bersama dengan anggota Pansus Angket Haji 2024. Beliau adalah Mas Wisnu Wijaya Adiputra dari fraksi PKS di DPR. Saya akan sapa beliau. Assalamualaikum Mas Wisnu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir di studio kami, Mas Wisnu. Alhamdulillah. Mas, bisa cerita sedikit mengenai background mengapa dibentuknya Pansus Angket Haji 2024. Silakan, Mas. Ya. Alhamdulillah, kami sudah pulang duluan dari Tanah Suci. Kami bertugas kurang lebih 20 hari menjadi tim was haji yang sebelumnya juga kami kerja di Panja. Dan ketika rapat kerja di Dakar di Makkah, kami berdiskusi terkait temuan-temuan haji. Ya, di mana kami berfokusnya kepada 3 hal yang mestinya 3 hal ini tidak berulang-ulang kejadiannya. Berulang-ulang terus. Ya, berulang-ulang dari tahun ke tahun. Jadi fokus dari pansus, latar belakang kenapa dibentuknya pansus ini, kita tidak akan mencari kesalahan saja, kekurangan. Pasti di situ akan banyak sekali temuan. Ya. Namun fokusnya adalah untuk perbaikan layanan haji ke depan, insya Allah. Jadi terkait layanan transportasi, catering, toilet yang semuanya dalam tema ramah lansia itu, kita berharap itu bisa benar-benar diwujudkan. Akan tetapi kemarin memang temuan di lapangan mesti harus dilakukan investigasi lebih lanjut. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu temuan terkait visa ziarah haji yang kita sebut dalam rumornya adalah haji ilegal begitu kan ya. Itu kan dalam bahasa kita. Nah, karena apa? Kita sudah melayani kurang lebihnya 241.000 jamaah, ditambah ketika ada visa ziarah ini, tentunya kita prihatin ya kepada warga negara kita yang niatnya mau beribadah namun sampai di sana ditangkap. Bahkan hari ini masih ada Ketua DPRD Rembang yang masih ditahan sebulan lebih sehingga dia tidak bisa bertugas menjalankan amanahnya. Dan mereka itu dalam kondisi penangkapannya itu didobrak hotelnya, dikeluarkan hanya memakai baju yang melekat di badannya. Nah, tentunya penjagaan-penjagaan kepada warga negara kita ini harus kita atur sedemikian rupa. Kenapa itu visa bisa keluar? Itu yang kemudian kita akan lakukan investigasi. Yang ketiganya terkait kuota ya Pak ya. Kuota yang sedianya memang sudah sesuai dengan undang-undang itu adalah 8%. Let's say mungkin otoritas Saudi Arabia sudah mengizinkan, tetapi kita kan ada tatanan di negara kita ini. Ada antrian 5,3 juta jamaah yang ada puluhan tahun sudah mengantri. Nah,
kenapa itu tidak dibahas dulu begitu, Pak, di dengan DPR RI, dari Kementerian Agama dengan DPR RI. Jadi minimalnya ada 3 fokus tersebut yang insya Allah dalam waktu yang sangat constraint, waktu yang sangat singkat ini yang akan kita bahas. Oke, Mas Wisnu, supaya pemirsa kita paham, kita bedah satu persatu ya, Mas. Siap. Ya? Oke. Pertama dulu, Mas, yang temuan menarik barangkali ini, Mas Wisnu bisa ceritakan temuan mengenai penggunaan visa non haji, Mas. Siap. Silakan, Mas. Yang ditemui Mas Wisnu apa? Jadi, sebagai tim WASNI. Terima kasih, Pak Feby. Kami tentunya ketika bertugas di sana, selain ada portal aduan, saya pun ketika saya sampaikan apakah di jamaah yang ada di Dapil ataupun di grup WhatsApp manapun yang ada mereka buat, saya bikin Google Form. Dari situlah ada beberapa travel agent yang kurang bertanggung jawab. Ini travel agent yang mengurus haji khusus ya? Ya, ya. Jadi banyak sekali dari jamaah ketika saya tanya, mereka itu taunya ditawari haji plus resmi, akan tetapi yang diterima adalah visa ziarah. Oh, begitu. Kondisi sudah ada di sana, itu visa ziarah. Dan beberapa yang kami temukan adalah mereka itu nge-mix ya, atau mencampur antara jamaah haji yang haji plus visa haji resmi dengan haji plus yang ziarah. Bisa jadi analisa saya ya, ini bukan asumsi. Yang visa haji resmi ini hanya sebagai bumper, tapi disitulah terjadi kejadian yang chaos, yang sangat luar biasa, karena memang haji kemarin itu begitu sangat ketatnya. Bahkan bus itu pun disegel. Baru kalau sampai di Arafah, bus itu segelnya rusak atau tanpa segel, maka pasti jamaah itu akan diturunkan. Dia nggak akan dapat tenda dan sebagainya. Dan itu kejadian. Jadi mereka nggak dijemput dengan bus yang non resmi pula, padahal di situ ada visa haji resmi. Nah, tentunya selain kemudian kita juga melayani jamaah haji reguler, mereka juga butuh diadvokasi. Teman-teman, para jamaah yang memiliki visa haji resmi tapi sama travel agentnya itu dimix, dicampur, sehingga mereka mencari tenda di Arafah nggak ketemu juga hingga sampai jelang maghrib, sehingga mereka tidak bisa menjalankan ibadah wukuf tuh di Arafah, padahal haji itu adalah wukuf di Arafah. Dan jalan kurang lebih 12 kilo, tidak dapat tenda, Pak Feby, suhunya 52 derajat Celcius. Ini pun sudah saya laporkan kepada Dirjen, Pak Profesor Hilman Latif, ya kami harap untuk melindungi jamaah haji ke depan, karena pasti mereka akan menawarkan lagi kepada jamaah haji kita untuk tahun ke depan, maka izin-izin yang kurang tepat ini juga mereka harus mendapatkan ketegasan. Kasihan jamaah haji yang visa haji plus ini. Jadi Mas Wisnu rekomendasinya teliti, travel yang nakal cabut. Iya, betul. Isinya. Siap. Baik. Lalu yang kedua, Mas, tadi poin yang kedua tadi, supaya kita jelas mengenai kuota haji khusus. Siap. Coba Mas Wisnu jelaskan pelan-pelan, bagaimana letak titik pelanggarannya dan bagaimana praktek yang terjadi sehingga kemudian menyimpang. Pelan-pelan, Mas, supaya kita paham. Jadi begini, kan sudah ada ketetapan di undang-undang. Nanti dikutip aja ya, undang-undangnya kami akan berikan itu. Intinya adalah untuk haji plus kuotanya ada 8%. Apakah itu kuota resmi ataupun kuota tambahan? Totali adalah 8%. Nah, tapi dalam prakteknya terjadi penyalahgunaan. Mungkin bisa disebut sebagai counternya, ini bukan penyalahgunaan karena sudah mendapatkan izin daripada otoritas Saudi Arabia. Nah, let's say dapat izin dari otoritas Saudi Arabia, tapi ayo dikembalikan kepada tatanan negara kita yang sudah kita sepakati bersama. Ini sejak tahun 2019 bahwa maksimal untuk kuota haji plus adalah 8%. Mengingat apa? Jadi kita ini kan bukan kepentingan politik atau apapun ya. Kita ini yang kita bela siapa? Wakil rakyat, rakyat kita. Yang wabil khusus adalah jamaah haji.
antriannya 5,3 juta jamaah, Pak. Bahkan ngantrinya puluhan tahun, ada yang ngantrinya 40 tahun. Ini harus diprioritaskan dahulu. Nah, dalam prakteknya ini langsung dibagi dua untuk kuota tambahannya. 10.000 untuk reguler, 10.000 untuk Haji Plus. Pak Wisnu ya. Jadi haji khusus tambahannya adalah 20.000. Ya. Regulernya adalah 221.000. Ya. Betul ya? Ya. Jadi totalnya 241.000. Betul. Betul ya Pak ya? Ya. Nah, kalau 241.000 itu 8%-nya jumlah haji khusus itu harusnya 19.280. Ya, Ya kan? aktualinya. Nah, aktualnya ya ini angka yang nanti Bapak bisa konfirmasi. Kemenak menyerahkan 27.680 untuk haji khusus. Betul ya, Pak ya? Betul, betul. Jadi ada selisih 8.400. Siap. Ya. Jadi kelebihannya. Ya. Nah, menurut Pak Dirjen, Pak Hilman Latif ya, nanti ini tolong dikritisi. Kenapa itu diberikan lebih banyak kuotanya? Jadi kuota tambahan itu diberikan kepada haji khusus karena kalau diberikan haji reguler akan mengganggu kenyamanan haji reguler. Karena haji reguler menurut Pak Latif ditempatkan di zona 3 dan 4. Ya. Sedangkan zona 1 dan zona 2 itu kosong. Ya. Jadi menurut beliau selain izin juga masalah teknis yang tidak sempat didiskusikan dengan panja dan anggota DPR atau DPR. Gimana ini Pak Wisnu? Baik. Jadi dalam bernegara kita tidak bisa pakai asumsi ya Pak ya. Artinya segala ketentuan itu harus clear, terang benderang, terus kemudian ada pembahasan dengan yang terkait. Siapa yang terkait dalam hal ini adalah ya DPR RI sebagai wakilnya rakyat ya. Sehingga itu masih asumsi dari beliau. Kenapa itu tidak kemudian dibahas di DPR? Bahwasanya kita 20 Mei itu ada RDP. Kenapa itu tidak disampaikan? Seperti itu. Kami cek misalkan di Mina Jadid masih kosong ya. Dan tidak benar juga di VIP, tenda Haji Plus itu kemudian longgar. Kami pun itu berdesak-desakan kok. Kami di Visa Haji Plus itu pun juga sangat crowded. Bahkan di lantai 2 itu ada yang kapasitas buat 80 orang itu dihuni kurang lebihnya 1.200 orang. Di Haji Plus pun mereka pada ada di lorong-lorong sebagaimana teman-teman di haji reguler. Jadi sebetulnya kesimpulan yang bisa saya tarik nih mestinya dibahas. Kenapa tahapan pembahasan itu tidak dilakukan? Itu aja. Itu ya. Itu Pak. Ya. Mas Wisnu, tadi juga disinggung soal apa ya, pelayanan lah ya. Mulai dari catering, Siap. mulai dari tenda, mulai dari toilet. Nah, coba Mas Wisnu ceritakan, karena Mas Wisnu adalah tim WAS, apa yang Mas Wisnu temui di lapangan itu gimana tuh ceritanya tuh? Satu-satu Mas, mulai ya tendanya. Pak Febi. Nanti saya akan insert foto Ya. terkait makanan apa aja yang diterima oleh jamaah. Di FGD kita bersama BPKH itu sudah disepakati berapa porsi makan siang, pagi, siang, dan malam. Ya, kurang lebihnya 16,5 atau 17,5 real. Kalau kita kalikan kurs real berarti kan porsi makanan itu kurang lebihnya Rp80.000. 80.000 ya? Ya, Rp80.000. Nah, lalu ketika kami kunjungan ke maktab-maktab mereka, mereka mengeluhkan, Pak, saya sembelit, Pak. Saya susah buang air besar, 2 hari, 3 hari gitu kan. Karena apa? Kurang sayuran. Padahal kami sudah sampaikan perbanyak sayuran karena kita ini di negara kita, lidah kita itu bisanya tertelan tuh makanan itu ketika ada sayuran. Sayurannya sayuran kering, sehingga kurang sayuran. Dan kalau dikonversikan, tentunya dibandingkan dengan negara di sana, itu jauh lebih sedikit nilainya, gizinya dibanding dengan angka 17,5 atau 16,5 real itu, Pak. Artinya secara harga dan gizi dengan harganya nggak matching gitu kira-kira ya. Dan banyak keluhan. Ada beberapa laporan juga yang keracunan karena ya sehingga basi ya, berarti basi, itu kita panggil tuh cateringnya. Kenapa kok
bisa memberikan layanan yang seperti itu. Dari sisi makanan. Lalu kemudian dari sisi toilet ya. Kita haji ini tagline-nya adalah ramah lansia. Sehingga kalau lansia itu pastinya di toilet tersebut disiapkan toilet yang duduk. Tapi kenyataannya dari sekian toilet yang saya hitung, yang duduk hanya 2, lainnya jongkok. Dan naudzubillah min dzalik, antriannya itu panjang sekali. Sehingga toiletnya pun toilet yang non permanen. Ketika kita berada di sekitarnya itu baunya semerbak luar biasa ke sana kemari. Nah, ini yang harus menjadi fokus juga bagaimana layanan haji ke depan, karena ini sudah berulang kali. Bayangkan Pak, antri berjam-jam untuk datang untuk ke toilet. Apa yang terjadi Pak? Ibu-ibu banyak sekali yang kemudian dia, mohon maaf ya, buang air kecilnya di lorong-lorong tenda itu. Sehingga lorong tenda itu pun buat beliau tinggal, tapi kemudian itu yang terjadi. Kesehatan jamaah yang harus menjadi fokus kita Pak. Itu dari sisi toilet. Dari sisi penginapan juga. Sempat terjadi keributan gitu kan, karena saling berebut tenda. Kenapa tidak misalkan kayak kita di hotel itu. Itu di pintu-pintu hotel tuh bisa kan ada list daftar namanya. Oke. Kenapa itu nggak dilakukan hal yang semudah itu, Pak? Jadi orang berebut gitu ya. Iya, Jadi karena mereka ada berebut karena saling mengklaim bahwa itu adalah tendanya. Terus ketika kita ukur dengan ukuran tenda 10 kali 12 ya, itu dihuni kurang lebihnya 160 orang sehingga satu orangnya itu hanya 0,8 meter persegi. Ya, 80 cm persegi itu coba Bapak bayangkan, tinggi kita aja 1,5 minimalnya 1,75 itu 0,8 ya. Bercampur antara jamaah laki dan jamaah perempuan. Ini kenapa bisa terjadi? Boleh kata misalkan memang kalau di Mina itu padat, ya padat, tapi kalau kita atur sedemikian rupa insya Allah semuanya bisa lebih nyaman untuk toh negara-negara lain itu nyaman kok. Oh gitu ya. Tendanya sempat bagus, ada tendanya nyaman. Komparasi gitu. Ada. Masisnya ya. Ya, jadi kenapa kita tidak bisa memberikan pelayanan yang nyaman kepada jamaah haji kita? Itu mungkin yang karena reasoningnya jamaah haji kita terbesar di dunia jumlahnya. Ya. Reasoning itu bisa diterima nggak, Pak? Bisa diterima, tapi reasoning itu ketika kita punya bargaining position, justru dengan reasoning itu kita harus punya posisi tawar kepada otoritas Saudi Arabia supaya memberikan yang terbaik juga kepada kita yang jamaah haji terbesar di dunia ini. Gitu. Mas Wisnu, supaya ini jelas juga sebenarnya yang bertanggung jawab ya terhadap manajemen toilet di Mina dan tenda itu siapa sih sebenarnya? Yang harus bertanggung jawab siapa Mas ini Mas? Ya, jadi memang itu semacam ada syarikah yang bertanggung jawab. Jadi kita sudah memblacklist sebetulnya syarikah masyarik ini yang di tahun kemarin menyelenggarakan di Armusna, Arafah, Musdalifah, Mina. Akan tetapi begitu banyak syarikah, kenapa syarikah itu yang lagi-lagi dipilih gitu? Syarikah yang bermasalah itu. Jadi mestinya open tender ini jelas, termasuknya catering. Saya sudah sampaikan tender open tender terhadap catering kan gitu. Itu bisa aja dilakukan. Open tender terhadap maskapai pesawat itu juga bisa dilakukan. Kenapa hanya 2 pesawat ini Saudi Arabia sama Garuda Indonesia Airways aja yang melayani? Begitu banyak maskapai di luar sana yang tentunya ketika dilakukan open tender maka secara harga bisa kompetitif. Harga kita sangat mahal. Ya. Kalau untuk ukuran warga negara Indonesia dengan kurs inflasi yang sangat rendah ini. Mas Wisnu, ada informasi bahwa Mas Syarki ini terafiliasi oleh dan semua syarikat itu terafiliasi dengan pemerintah Saudi. Ya. Kalau ini nanti kemudian kita batalin itu kita punya penunjukan vendor, itu akan berakibat pada hubungan kita dengan pemerintah Arab Saudi dan ketersediaan kuota. Benar nggak sih itu? Jadi kita tidak akan terlalu masuk terlalu dalam. Kalau kita punya spesifikasi, kita punya request layanan yang baik kepada jamaah kita, itulah yang kemudian
harus tersampaikan atau harus disampaikan kepada otoritas Saudi Arabia. Jadi kita nggak usah ngurus dia punya afiliasi dengan pemerintah atau dengan kerajaan. Terlalu itu panjang. Iya, terlalu panjang. Jadi gitu ya? kita konsekuen dengan spek layanan haji kepada jamaah haji kita. Tapi sebenarnya menurut pengetahuan Mas Wisnu, boleh nggak sih kita berpindah vendor ini dari Mas Syarif yang sekarang ini? Bisa nggak sih? Insya Allah bisa. Bisa ya? Bisa, harusnya bisa. Apalagi kita pengirim jumlah jamaah haji terbesar di dunia. Harusnya bisa. Jadi memang dibutuhkan kekuatan lobby, negosiasi kepada otoritas Saudi Arabia ini. Ya. Gitu. Nah, kalau menurut Mas Wisnu, ini kan pansus jalan nih. Yes. Minta keterangan dari sumber-sumber di dalam negeri nih. Kementerian A, Kementerian B, ya kan? Ya. Apakah perlu sih pansus ini juga berkomunikasi atau meminta keterangan pada pihak-pihak yang ada di Saudi Arabia termasuk Mas Syarif? Gimana itu? Jadi kalau dalam pansus ini pasti akan melibatkan banyak pihak, ya kan? Bukan hanya Komisi 8 tentunya, karena di situ melibatkan Kemenkumham, melibatkan Kemenlu. Jadi memang pihak-pihak terkait itu harus kemudian wajib bahkan itu memberikan keterangan-keterangannya. Dan ada sisi juga kalau mendatangkan itu prosedurnya kelamaan, kita lihat di randonya ya ada kunjungan juga nanti ke sana. Melihat langsung, menanyakan langsung bagaimana terjadi di lapangan. Ya termasuk dengan vendor-vendor itu? Ya. Oke. Gitu. Dan ada Dewan Pakar juga yang kemudian nanti akan kita hadirkan di pansus tersebut. Oke. Mas Wisnu, masa kerja DPR ini kan pendek nih. Siap. Ya. Ini sudah akan, ini bulan Juli, masuk Agustus, September, ya sampai akhir September gitu ya. Kira-kira 2 bulan ya. Ya. Cukup nggak sih waktu yang diperlukan untuk mengumpulkan semua bahan, kemudian pansus ini bisa menghasilkan satu rekomendasi untuk pelaksanaan haji Kedah? Cukup nggak waktunya? Dengan itikat keseriusan ya, untuk memberikan layanan haji yang terbaik ke depan, insya Allah waktunya sudah sangat cukup sekali. Karena di masa reses pun ini sudah disepakati kita pansusnya tetap berjalan. Ngebut ya. Pansus tetap berjalan. Dan meski hari ini memang belum ditunjuk pimpinan pansus gitu, tetapi kami khususnya fraksi PKS itu sudah secara individu sendiri kami sudah bekerja untuk mengumpulkan data-data yang nanti bisa dipakai saat pansus berjalan. Jadi tidak harus saling menunggu. Saya yakin teman-teman dari partai lain pun sudah membawa aduannya masing-masing untuk kemudian ditanyakan saat pansus berjalan. Jadi waktunya cukup lah ya. Insya Allah kalau cukup. kita itikatnya baik masih cukup ya. Cukup. Oke, Mas Wisnu, saya minta pendapat Mas Wisnu soal bagaimana kita dalam hal ini Kementerian Agama mengelola soal hotel. Tempat menginap ratusan ribu kita punya jamaah. Ya. Menurut temuan Mas Wisnu gimana? Baik, kan memang kalau selama di penginapan, alhamdulillah sebagian besar bagus ya. Meski di Madinah ditemukan terlalu sempit space-nya, terus lift-nya juga terlalu kecil. Ini mestinya bisa dilakukan pemilihan hotel tersebut sejak dari awal, karena dana daripada jamaah haji ini kan sudah terbayarkan sejak dari awal. Dan juga ada talangan ya dari nilai manfaat dari BPKH itu juga sudah sejak dari awal. Akan tetapi kalau dibayarkannya sudah terlalu mepet gitu kan dengan waktu pemberangkatan haji, maka tentunya jamaah haji kita mendapatkan hotel yang agak jauh dan dengan spesifikasi yang kurang sesuai dengan harapan. Jadi mestinya mulai sejak awal pun sudah di booking, dipilih mana hotel-hotel yang secara tema ramah lansia itu bisa dipilih begitu. Jadi mesti harus jauh-jauh hari Pak, jangan terlalu mepet gitu. Nah, temuan kita kemarin itu ada temuan bahwa hotel itu antara yang A, B, C dipukul rata. Jadi ada yang bagus, ada yang setengah bagus, ada yang nggak bagus, tapi harganya dipukul rata. Ya. Benar nggak sih itu? Bisa jadi hal seperti itu karena jamaah kan ya pukul rata ya biayanya ya. Dan nah iya kan maksudnya begini, kalau harganya X, tentunya fasilitasnya harus sama.
Betul nggak? Betul. Tapi nyatanya tidak sama karena Ya. jenis hotelnya beda-beda gitu. Nah. Yang kebetulan beruntung dapat yang bintang 4 taruh gitu, ya bagus. Kalau kena bintang 2 atau bintang 1 atau nggak ada bintangnya, ya itulah yang terjadi sehingga temuannya seolah-olah harganya sama, tapi fasilitasnya beda berbeda-beda. gitu loh. Untuk Jadi itu, untung-untungan lah Mas. ya, ya Pak Febi. Jadi untuk itu kami di Pansus menggunakan hak kami Nah. untuk menginvestigasi, termasuk kami juga punya hak untuk meminta dokumen-dokumen. Jadi gitu ya. supaya tidak jadi rumor, supaya tidak jadi fitnah, maka Terang kita buka benderang secara gitu ya. terang benderang mana dokumennya, itu sekian spesifikasi hotel yang beda-beda itu apakah disamakan, dan kami tentunya akan investigasi kepada owner-owner hotel tersebut. Terima kasih atas masukannya. Ya, Mas Wisnu, kalau boleh saya tahu dan hasil penelusuran Mas Wisnu, kan ada 27.680 haji khusus. Ya. Pembagiannya gimana sih itu? Ada temuan nggak atau ada pengetahuan nggak? Jadi misalkan saya punya travel X gitu, Ya. saya dapat bagian misalkan 1.000, angka itu dari mana atau gimana caranya? Karena kan kemarin kita tanyakan ke Pak Dirjen dan ada beberapa informasi bisa jadi itu diperjualbelikan oleh oknum gitu kepada travel X, yuk dapat bagian asal yuk store sekian atau sistem fee gitu kan. Gimana sih itu? Ya. Maka kami pun untuk mendapatkan data tersebut diperlukan pansus ini untuk memanggil pihak-pihak yang terkait, Pak. Oh. Supaya itu sekali lagi supaya itu tidak jadi rumor, supaya itu tidak jadi fitnah. Kita panggil saja untuk menerangkan dengan detail kepada kita Mekanismenya semuanya. Ya, mekanismenya. Begitu, Ya, Pak. baik. Ini satu lagi, Mas Wisnu, yang barangkali bisa dielaborasi oleh Mas Wisnu. Sebenarnya munculnya visa-visa non-haji. Sebenarnya visa itu kan yang berhak mengeluarkan kan negara yang dituju dalam hal ini adalah Arab Saudi. Ya. Kok bisa ya? Mungkin Mas Wisnu punya pengetahuan. Kok bisa pemerintah Arab Saudi mengeluarkan visa ziarah di musim haji gitu? Ya apa ini? Baik. Nah, ini yang memang menjadi debatable di antara kita. Termasuknya ini Pak Febi, begitu banyaknya jamaah umroh yang dia overstay. Oh. Ya, itu jumlahnya juga jadi sengaja puluhan gitu ya? ribu. Jadi kita sudah sampaikan untuk mengatur itu visa. Karena ini pasti kaitannya bukan hanya dengan Saudi, kaitannya dengan Kemenlu. Oh. Betul kan? Nah, kenapa itu bisa keluar? Kan bisa diatur. Karena berpotensi kalau jamaah umroh itu sudah memasuki masa haji, mereka masih ada 3 bulan di sana. Jadi setiap kita umroh kan kita diizinkan bertinggal di sana kan 3 bulan tuh. Tapi ya umroh kita, paketan kita kan ya antara 15 hari, 20 hari. Betul. Nah, 3 bulan ini mestinya kan bisa diatur ketika masa haji sudah mulai pemberangkatan hari pertama itu, ya kan H-10 ke H-20 sudah tidak boleh lagi ada visa umroh begitu. Jadi visa umroh yang kemudian dipakai overstay di sana ini juga membawa dampak. Aslinya memang visa ziarah itu kan nggak boleh dipakai buat haji. Ya, tapi kan pasti kita ikhtiar kan gitu kan dalam bahasa positifnya mencoba-coba. Nah, dalam hal mencoba-coba ini akhirnya ada ketegasan yang luar biasa, ketat kemarin itu, sehingga terjadilah jamaah haji kita ditahan, kemudian dibawa kembali ke Jeddah dengan proses hotelnya harus didobrak, terus kemudian terus disegel seperti itu. Mas Wisnu, benar nggak informasi yang menyebutkan bahwa ketika terjadi rapat antara Kementerian Agama dengan tim Was dan Panja di Arab Saudi itu terjadi perdebatan yang nggak ada ujung pangkalnya gitu, benar nggak? Terkait apa nih, Pak? Ya terkait pelaksanaan haji nih, jadi konon ada pertemuan dengan Kemenak, dengan tim Was, dengan Panja yang ada di sana, lalu ini mempertanyakan terjadi debat panjang yang nggak ketemu gitu loh. Jadi itu terjadi saat rapat kita di Dakar. Nah, di Dakar daerah kerja di Makkah.
waktu itu pertanyaan saya terakhir, yang lainnya sudah bertanya para anggota, tapi sekian pertanyaan itu tidak bisa terjawab. Oh gitu. Nggak terjawab ya, mungkin karena dibutuhkan data, sehingga disitulah muncul usulan dari Pak Saleh Daulay, dari Pak Cucun, Ketua Banggar, bahwasanya ini harapan kita tetap untuk layanan haji ke depan, maka dibentuklah pansus. Jadi sempat terjadi ya hujan pertanyaan gitu kan, tapi yang tidak bisa terjawab saat itu. Sehingga diputuskanlah saat itu juga untuk kemudian diadakannya pansus ini. Itu sih Pak. Kalau RDP biasa nggak akan selesai ini. Rapat dengar pendapat nggak perlu ada pansus yang, kan pansus ini penggunaan hak angket ini kan bisa menimbulkan tafsir seolah-olah politis. Seolah-olah ingin menurunkan Menak Yakut gitu loh. Ya kan begitu kayak yang muncul tuh. Sehingga kemudian pansus ini nuansanya nuansa politis. Ya kan, untuk memperebutkan kursi Menak ke depan, kira-kira gitu. Mas Wisnu gimana nih? Jadi begini. Ini ada banyak sekali pertanyaan memang masuk. Pak, ini apakah ada unsur politisnya? Nah, kami wakil rakyat pasti kan punya hak politik. Hak politiknya apa? Ya untuk bertanya, untuk menginvestigasi. Jadi jangan dibawa-bawa ke arah ini untuk menurunkan, ini untuk apa hal yang lainnya. Tetapi fokus kita satu ini Pak, ya supaya masalah haji ini nggak berulang-ulang begitu terus. Iya, begitu terus. Dari Maka tahun ke tahun nggak pernah ada perubahan. Kalau RDP kan ya komisi terkait, yaitu Komisi 8 dengan mitra kerjanya dengan Kementerian Agama. Nah, jadi untuk bisa lintas gitu ya, supaya bisa lintas dan cepat, ini penanganannya cepat untuk persiapan setahun ke depan, maka perlunya ini adanya pansus. Nah, terkait nanti terus ada temuan, terus ada BPK hadir di situ, kemarin dari KPK juga kemudian mau masuk ke situ. Nah, itu kan menjalankan tugas dan fungsinya. Kami tugas dan fungsinya adalah untuk menginvestigasi, untuk meminta dokumen, untuk bertanya. Nah, untuk kelanjutannya silahkan, supaya ini menjadi lebih terang benderang. Tapi pansus sudah minta kepada BPK untuk melakukan audit khusus? Kalau itu tidak perlu diminta, BPK sudah melakukannya. Gitu. Ya, kan sudah ada temuan juga, sudah dirilis juga, bahwasanya ada pelanggaran daripada undang-undang, itu malah yang menyampaikan dari BPK. Linknya ada, nanti saya kirim ke Pak Feb. Baik. Mas Wisnu, kita sudah di penghujung ngobrol kita. Kami minta Mas Wisnu untuk menyampaikan closing statement terkait dengan konteks topik yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Silakan Mas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, memang kemarin sedianya kita sudah memilih pimpinan pansus, tapi ada beberapa informasi yang insya Allah akan dilakukan untuk berikutnya. Nah, buat teman-teman jamaah, teman-teman warga negara Indonesia, kita mulai berpikir, mulai punya gagasan bagaimana supaya layanan haji ke depan ini jauh lebih baik. Itu harapan kami sebagai wakil rakyat dan yang akan kami lakukan di pansus. Mohon doanya semoga ini bisa berjalan dengan lancar, dengan sukses untuk kepentingan kita bersama semuanya. Terima kasih. Terima kasih Mas Wisnu atas waktu kita untuk ngobrol. Moga-moga obrolan kita itu membawa manfaat ya. Amin. Ya, Mas, sekali lagi terima kasih. Tribuners, saya Feby Mahendra Putra pamit undur diri, dan sekali lagi kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Mas Wisnu Wijaya Adiputra. Beliau adalah anggota DPR dari fraksi PKS dapilnya di Jawa Tengah. Saya Feby Mahendra Putra sekali lagi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa menjaga kesehatan dan tetaplah bahagia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.